video kali ini, saya akan membahas materi statistika yaitu penyajian data. Untuk soal nomor 1, hasil penjualan komputer di toko Planet Komputer pada periode Januari sampai Juli 2019 ditunjukkan pada tabel berikut ini. Coba kita lihat di sini bulan Januari penjualan yaitu 10 unit, Februari 15 unit, Maret 30 unit, April 35 unit, Mei kalian bisa lihat 25 dan Juni 45, Juli 60. Ini soal yang sangat mudah sekali ya. Kita akan mengubah tabel ini menjadi sebuah diagram garis. Kita lihat diagramnya seperti apa. Baik, ini adalah diagram garis yang ditunjukkan pada data hasil penjualan komputer periode Januari sampai Juli 2019. Di sini kita bisa lihat pada Januari dibutuhkan penjualan 10 unit ini ya. Februari 15 unit dan seterusnya. Sehingga didapat diagram garisnya seperti ini. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Soal nomor 2 kita lanjutkan tentang garis grafik berganda, maksudnya multiple line chart. Ini terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Contohnya yang pertama ini, contoh kedua ya. Hasil penjualan barang A dan B di toko Melati periode Januari sampai Juni 2019 ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Jenis barang A Januarinya 25, jenis barang B yaitu pada bulan yang sama yaitu 10 ya. Lalu jenis barang A pada bulan Februari penjualannya 40 unit dan jenis barang B pada bulan Februari juga adalah 15 unit. Dan ini kita akan menggambar dua diagram dalam satu grafik. Baik, kita lihat. Baik, ini adalah grafik ya, diagram hasil penjualan barang A dan B di toko Melati tahun 2019. Pada bulan Januari terjual 10 unit itu adalah yang B, dan pada bulan Januari terjual 25 unit itu adalah jenis yang A. Kita dapat menggambar diagram garisnya seperti ini, yang A berwarna biru dan yang B berwarna merah. Kita lanjutkan contoh ketiga, yaitu menyangkut diagram lingkaran. Ya. Data berikut ini menunjukkan banyak peminat kegiatan ekstra kurikuler siswa kelas 12 di SMA Merdeka. Kegiatan olahraga ada 90 orang. Kegiatan olahraganya ada 90 orang. Lalu PMR ada 60 orang dan Paskibra ada 50 orang. Sebelum membuat diagram lingkaran, terlebih dahulu kita tentukan dulu besar presentasi tiap objek. Maksudnya tiap kegiatan ekskul, jenis ekskulnya terhadap seluruh data dan besar sudut pusat sektor lingkaran yang sesuai sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Misalnya pada ekskul olahraga itu jumlahnya 90. Dari mana 200? Yaitu 90 tambah 60 tambah 20 menghasilkan 200. Nah, 200 inilah yang digunakan sebagai jumlah semua ekskul, berarti presentasinya adalah untuk yang 90 per 200 kali 100%, hasilnya adalah 45% ya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Nah, ini 20 dibagi 100 itu hasilnya 5. 9 kali 5 adalah 45. Sama seperti yang 60 ya. 60 200 kita coret, 20 sama 100 jadi 5. 6 kali 5 adalah 30. Dan selanjutnya ya, yang 50 juga sama. Lalu di sudut pusat, nah kita lihat di sini untuk sudut pusat adalah 360 derajat. Berarti 90 per 200 kali 360. Maka hasilnya adalah 162, 108, dan 90. Nanti kalian bisa hitung sendiri ya. Baik, kita lihat diagram lingkarannya seperti apa dalam bentuk presentasi dan dalam bentuk sudut. Nah, ini adalah
diagram lingkaran kegiatan ekskul di siswa SMA kelas 12 di SMA Merdeka. Coba kalian lihat di sini dengan olahraga itu kan sudutnya 162. Nah, ini ya 162 itu yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, ini adalah 162 derajat. Ini 162 derajat ya. Dengan presentasinya adalah 45% ya. Nah, ini yang 90 jumlahnya maksudnya. Lalu kita ke PMR. Di sini PMR dengan jumlah 60 menghasilkan 30%, itu sudutnya adalah 108, berarti 100-nya 90 lebih sedikit ya. Berarti di sini 108. Selanjutnya paskibra dengan 25%, sudutnya 90. Nah, ini adalah siku-siku ya. 90 derajat adalah sudut siku-siku. Dengan jumlah 50 dengan presentasi adalah 25%. Ya. Nah, ini adalah diagram lingkaran dalam bentuk presentasi dan dalam bentuk sudut. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Contoh soal yang keempat, tabel berikut menunjukkan banyak siswa di kota A menurut tingkat sekolah pada tahun 2019 ya. Pada SD 1562, pada SMP 1019, dan pada SMA 818, dan STM atau yang sekarang dikenal sebagai SMK itu adalah 432. Nah, kita akan menggambar diagram batangnya seperti apa. Oke, baik. Ini adalah diagram batang dari banyak siswa di kota A menurut tingkat sekolahnya ya. Untuk SD, di sini SD itu adalah 152, SMP 119, dan SMA 818, dan STM 432. Ini adalah bentuk diagram batangnya. Untuk contoh yang kelima, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi untuk data yang lebih besar dari 30 jumlahnya, itu sebaiknya menggunakan tabel distribusi frekuensi. Berikut ini data berat badan 40 siswa SD Merdeka dalam satuan kilogram. Kita bisa lihat 32, 35, 37, dan seterusnya ya. Ini adalah data berat 40 siswa. Mari kita buat tabel distribusi frekuensinya. Ini adalah tabel distribusi frekuensinya. Untuk yang berat badan 32 itu ada berapa orang ya? 1, kita lihat lagi 2, caranya seperti itu ya. 3, jadi ada 6. Di sini kita bikin turusnya, lalu banyak frekuensinya ada 6. Dan selanjutnya kalian tinggal hitung sendiri dan kita cari dengan berat badan yang sudah ditulis di sini ya. Nah, jumlahnya dalam 40 ini adalah bentuk dari tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan kita menghitung nanti ya. Menghitung mediannya, menghitung modusnya, dan menghitung minnya. Masih dalam bagian di tabel distribusi frekuensi, nah ini adalah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok ya. Sebelumnya kita akan menentukan dahulu langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok seperti apa ya. Untuk yang A, kita tentukan dulu jangkauan datanya ya. Jangkauan itu adalah datum terbesar dikurang datum terkecil, atau bisa data terbesar dikurang data terkecil. Di sini kita bisa istilahkan sebagai X maksimum dikurang X minimum. Setelah kita mencari jangkauan data, lalu kita menentukan banyak kelas interval dengan aturan AH-Stragus dengan rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K adalah bilangan bulat dan N adalah banyaknya data. Ya, untuk menentukan kelas interval menggunakan K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Setelah itu tentukan jangka panjang kelas, tentukan panjang kelas interval atau P, yaitu jangkauan dibagi banyaknya kelas. Itu adalah panjang kelas interval ya. Lalu tentukan juga batas kelas atau batas bawah dan batas atas. Batas bawah
kelas pertama diambil sama dengan nilai dantum terkecil, ya. Kalau nilai yang lebih kecil dari dantum terkecil, ya, atau nilai yang lebih kecil dari dantum yang terkecil. Lalu tentukan frekuensi dari setiap kelas interval dengan terlebih dahulu menentukan torusnya. Kita langsung saja melihat soalnya seperti apa. Hasil tes matematika 30 siswa IPA SMA sebagai berikut. Maksudnya ini kelas 12 ya. 60, 61, 30, 62, 43, 55, 67, 68, 69, 39, dan seterusnya. Lalu kita mau menyajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Telah saya jelaskan di soal sebelumnya ya, ada torusnya, ada banyak frekuensinya, dan sebagainya. Lalu baru kita tentukan jangkauannya, intervalnya, terus kelas interval seperti apa, batas bawah dan batas atasnya seperti apa. Kita lihat dulu tabel yang akan kita buat sesuai dengan data yang ada di soal nomor 6. Baik, kita lihat di sini. Pertama, kita tentukan dahulu jangkauan datanya, mana data yang terbesar dan mana data yang terkecil. Data yang terbesar dikurang dengan data yang terkecil itu adalah rumus dari jangkauan. Di sini yang terbesar adalah 88 dan yang terkecil adalah 30. Berarti 30 dikurang 88 dikurang 30 adalah 58. Itu untuk jangkauan datanya. Lalu banyak kelas intervalnya. 1 plus 3,3 log N. N itu adalah jumlah dari siswa di kelas 12 MIPA. Ya, lalu di log dari 33 kita lihat di kalkulator ya. Log 30 itu adalah 1,477. Berarti nanti 1,477 kali 3,3 hasilnya adalah 4,874. Maka ditambah 1 hasilnya adalah 5,874 atau kita bulatkan menjadi 6. Setelah kita menghitung banyaknya kelas interval ada 6, lalu panjangnya seperti apa? Apa rumus panjang? Tadi saya sudah jelaskan adalah jangkauan dibagi banyaknya kelas interval. Jangkauannya kita sudah lihat di sini ada 58 ya. Jangkauannya ada 58 dan banyak kelas intervalnya ada 6. Berarti 58 dibagi 6 hasilnya adalah 9,67, kita bulatkan menjadi 10. Setelah itu kita lihat batas bawah. Yang pertama, di sini batas bawah kelas pertama adalah dantum terkecil, tapi tidak harus dapat juga digunakan bilangan lain. Misalnya batas bawah kelas interval pertama dantum terkecil adalah 30. Sehingga batas kelas interval pertama itu adalah 30 plus P min 1, 30 tambah 10, ya. P itu adalah panjang kelas intervalnya ya, adalah 10 ya, yang ini ya. Sama dengan dikurang 1, yaitu adalah 39 ya, adalah panjang kelasnya. Ini adalah dari batas ininya, batas bawah kelas pertama ya, adalah 39. Berarti nanti di sini 30 sampai 39 dengan panjang interval 10 ya kan, panjang interval 10, kelasnya ada 6. Di sini 1 2 3 4 5 6, ada 6. Berarti nanti 30 kita hitung 10 menjadi 39 ya. 39 jadi 30 itu termasuk dihitung ya. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Jadi ada 10 panjang kelas intervalnya itu 10. Lalu kita lihat lagi di sini yang 30 sampai 39 itu ada berapa ya? Di sini ada 1, 30 sampai 39, di sini juga ada 2. Berarti hanya ada 2 yang rentang nilai tes matematikanya antara 30 sampai 39. Ini kita tulis di sini. Dan seterusnya kalian bisa coba sendiri sesuai dengan soalnya ya.
yang sudah saya contohkan. Nah, itu nanti didapatlah 40 sampai 49 ada 4 ya. Lalu di sini lanjut kita lihat dan 80 sampai 89 hanya 1 saja ya. Maka frekuensinya adalah jumlahnya dan 30 frekuensinya. Baik, untuk mencari batas bawah kelas dan batas atas kelas, kita lihat untuk kelas 30 sampai 39 ya, yang tadi kita sudah buat diagram, kita buat tabelnya 30 sampai 39, yaitu yang pertama ini, kelas pertama, ini yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan ini 30 sampai 39, berarti batas bawahnya ada 30, batas atasnya ada 39. Itu batas bawah dan batas atas. Beda dengan tepi bawah kelas dan tepi atas kelas. Apabila tepi bawah kelas, maka tepi batas atas dikurang 0,5. Hasilnya adalah 29,5. Sedangkan tepi atas kelas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Hasilnya adalah 39,5 ya. Lalu setelah itu panjang interval, yaitu datum yang panjang interval kelas tepi atas dikurang tepi bawah ya, berarti 39,5 dikurang 29,5 hasilnya adalah 10. Bisa juga dicari dari jangkauan per K ya, K itu adalah kelas interval, hasilnya 10. Sedangkan titik tengah, nah titik tengah atau midpoint yaitu rataan atau batas bawah dan batas atas kelas interval ya. Berarti di rata-rata aja untuk titik tengahnya di sini untuk kelas yang nomor 1 ya. Rentang 30 sampai 39 berarti tengah-tengahnya adalah 30 tambah 39 per 2 hasilnya adalah 34,5. Semoga kalian paham ya. Selanjutnya, histogram dan poligon frekuensi. Ada 3 macam grafik yang biasa digunakan untuk menyajikan dan mempresentasikan data berkelompok ya. Yang pertama, di sini histogram, yang kedua poligon frekuensi, dan yang ketiga OGIF atau grafik frekuensi kumulatif. Nanti akan kita pelajari satu persatu dari data berkelompok ini ya. Histogram itu kita perhatikan adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan diagram batang yang tegak. Pada histogram, antara dua batang yang berdampingan tidak terdapat jarak. Berbeda dengan penyajian diagram batang terdahulu, sumbu datar pada histogram menyatakan kelas-kelas interval, sedangkan sumbu tegak menyatakan frekuensi. Dalam hal ini, batas kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5, sedangkan tepi atas batas atas ditambah 0,5. Sama seperti soal yang sebelumnya ya, yang saya sudah jelaskan. Jika setiap titik tengah sisi atas persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, maka terbentuk grafik yang disebut sebagai poligon frekuensi. Kita lihat soalnya, contohnya seperti apa. Contoh 7, gambar histogram dan poligon frekuensi dari tabel distribusi frekuensi. Contoh soal yang ke-6 ya. Contoh soal yang ke-6. Nilai tes matematika 30 sampai 39 ada 2 orang, 40 sampai 49 ada 4 orang, dan seterusnya. Kita lihat ini adalah contoh soal yang ke-6. Nanti kita akan menggambarkan histogram, poligon frekuensinya. Sebelum menentukan gambar ya di histogram dan poligon, kita harus menentukan dulu tepi kelas dan titik tengahnya. Tepi kelas yaitu di sini batas bawah dikurang 0,5, ini dikurang 0,5, kalau yang sini ditambah 0,5. Ini tepi bawah, ini tepi atas ya. Dan seterusnya kalian bisa menghitungnya. Lalu titik tengah itu adalah 30 ditambah 39 dibagi 2, yaitu batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Dengan frekuensinya adalah 2 ya. Kita sudah bisa menentukan tepi kelas, titik tengah, dan frekuensi. Mari kita gambar histogramnya dan poligonnya bentuknya seperti apa. Baik, ini adalah gambar dari histogram dan poligon frekuensi. Nah, ini
0 sampai 29,5 kita gambar seperti ini ya. Jadi tepi kelasnya, tepi atas dan tepi bawahnya adalah ini dan ini ya. Nah, berjumlah 2 ini frekuensinya. Lalu 39,5 sampai 44 jumlahnya adalah 49,5 jumlahnya adalah 4. Dan seterusnya tinggal digambar diagram batangnya atau histogramnya ya, digambar histogramnya. Lalu dengan poligon itu frekuensi atau diagram garisnya ya. Ini yang dibutuhkan adalah titik tengahnya. Ini untuk poligon ya, 34 titik tengahnya adalah 2, 44 di tengah-tengahnya adalah 4, 54 titik tengahnya 8, dan 64 titik tengahnya 10, ini 5, ini 1. Ini adalah gambar dari histogram dan poligon yang sesuai dengan data yang ini ya, yang soal nomor 7. Soal contoh nomor 8, buatlah tabel distribusi frekuensi kumulatif untuk data pada contoh 6 di atas ya. Misalnya nilai tes matematika 30 sampai 39 itu sebanyak 2, 40 sampai 49 sebanyak 4, dan seterusnya. Bisa kita lihat soalnya. Nah, kita akan membuat tabel distribusi frekuensi kumulatif. Untuk menjawab soal ini, kita perhatikan di sini diminta adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dibagi menjadi 2, yaitu kurang dari dan lebih dari. Untuk kurang dari, kita lihat datanya untuk nilai itu adalah tepi atas kelas ya. Ini adalah tepi atas. Tepi atas didapat dari batas atas ditambah 0,5. Ya, ini batas atas ditambah 0,5, lalu tepi atas. Kurang dari 39,5 itu ada 2, kurang dari 49,5 itu yang ini ya, 4 dan 2 ya, jadi 6. Kurang dari 59,5, berarti dari sini ke atas ya, berarti 842 ya, 842. Berarti 8 tambah 4, 12 tambah 2, jadi 14. Kurang dari 69,5, berarti dari sini kita hitung ke sana. Jumlahin frekuensinya. 10 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Hasilnya adalah 24. Kurang dari 79,5, berarti ke sini 79,5 berarti ditambah lagi ya. 5 tambah 10 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Dan yang terakhir adalah kurang dari 89,5, yaitu 1 tambah 5 tambah 10 tambah 8 tambah 4 tambah 2 sama dengan 30. Ini adalah tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita lihat lebih dari. Berarti kalau lebih dari didapat data ini adalah tepi bawah kelas ya. Tepi bawah. Lebih besar dari 329,5. Tepi bawah itu didapat dari batas bawah dikurang 0,5. Kalau yang tepi atas, batas atas ditambah 0,5 ya. Nah, di sini lebih besar dari 29,5. Lebih besar dari 29,5 itu kita lihat semuanya ya. Berarti kita hapus dulu ini. Kita hapus dulu biar lebih jelas. Kalau lebih besar dari 29,5 itu ya, semua lebih besar dari 29,5. Jadi semua lebih besar dari 29,5, ini ditambah, hasilnya adalah 30. Lebih besar dari 39 berarti yang ini aja ya. Nah, ini 39 lebih besar dari 39 berarti dari 4 tambah 8 tambah 10 tambah 5 tambah 12 ya, dari sini ya. Tambah ini, tambah ini, tambah ini. Lalu lebih besar dari 59 dari sini, berarti ke sini. Ya, berarti yang ditambah hanya yang 8 tambah 10 tambah 5 tambah 1. 18, 19 tambah 5, 24 yang ini ya. 24. Lalu lebih besar dari 69,5. Kalau 69,5 ke sini ke bawah. Berarti yang tambah adalah 10 tambah 5 tambah 1 hasilnya 16. Lebih besar dari 69,5
berarti di sini 5 tambah 1 yaitu 6. Lebih besar dari 79 hanya 1. Ya, itu adalah tabel distribusi frekuensi lebih dari dengan data yaitu tepi bawah. Lalu kalau untuk kurang dari, datanya adalah tepi atas. Kita cari frekuensinya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Contoh soal nomor 9, gambarkan OGIF positif dan OGIF negatif dari tabel distribusi frekuensi kumulatif pada contoh 8 yang tadi ya. Tadi kita dapatkan tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari yang seperti ini ya tabelnya, dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari yang ini ya. Sudah kita bahas tadi data-datanya. Dari tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari dapat kita menggambar OGIF kurang dari disebut positif, OGIF kurang dari disebut positif, dan OGIF lebih dari disebut negatif. OGIF itu sendiri adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif berupa kurva yang menghubungkan titik-titik yang membentuk poligon frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dari ya. Jadi OGIF itu adalah grafik distribusi frekuensi kumulatif yang berupa kurva ya. Nah, kita lihat di sini ada datanya. Datanya yang kurang dari berarti ini didapatlah OGIF positif ya. Ini OGIF positif. Kalau yang ini adalah OGIF negatif ya. Kita lihat gambarnya. Nah, di sini kita sudah menggambar OGIF positif yaitu dengan data tabel pada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Ya, misalnya sebagai X-nya itu ini adalah sebagai X dan ini sebagai Y ya. Sebagai X adalah 39,5 maka frekuensinya 2. Untuk 49 frekuensinya 6 ini ya. Untuk 59 frekuensinya 14, di sini 14. Untuk 69 frekuensinya 24. Untuk 79 frekuensinya 29. Dan untuk 89,5 frekuensinya adalah 30. Maksudnya tadi 79,5, 69,5 ya. Maka dihubungkanlah grafiknya seperti ini kurvanya. Lalu kita hubungkan satu-satu garisnya. Lalu gambarnya menjadi seperti ini. Ya, dapatlah OGIF positif dengan data dari tabel distribusi frekuensi kurang dari ya. Lalu kita lihat yang OGIF positifnya. Oke, ini adalah OGIF negatif maksudnya ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Diperoleh dari tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Di sini kita lihat lebih besar dari 29,5 hasilnya adalah 30. Nih, ini sebagai X ya, ini sebagai Y. Lalu di sini 30, yang 39,5 28 ya. Yang 49,5 adalah 24. Lalu 59,5 16, 59,5 16, dan 69,5 adalah 6, dan 79,5 adalah 1. Nah, kita hubungkan titik-titiknya ini kita hubungkan, lalu kita hubungkan ke sini titik-titiknya. Nah, didapatlah grafik seperti ini ya kurvanya. Berarti dia ke bawah, yang satu untuk positif dia naik ke atas, untuk OGIF negatif dia turun ke bawah. Sampai di sini dulu contoh-contoh soal dasar grafik dan diagram pada pelajaran statistik penyajian data. Semoga kalian pahami dan semoga kalian mengerti. Untuk video selanjutnya akan Ibu bahas soal-soal hitungannya untuk materi statistika. Terima kasih.